Jangan lupa subscribe. Semoga rezekinya lancar. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan membahas tentang pentingnya bersedekah dalam kehidupan seorang mukmin. Seorang mukmin tujuan hidupnya adalah akhirat, adalah surga. Puncak cita-cita yang tertinggi dari seorang mukmin adalah surga. Maka dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba' agar dia dimasukkan ke surga. Bagi seorang mukmin, hidup ini sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah SWT, dan dia mencari harta, mencari nafkah dalam rangka ibadah kepada Allah untuk menunaikan kewajiban dan memenuhi hak kebutuhan anaknya, istrinya, orang tua, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Orang yang tujuannya akhirat akan dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala dan diberikan kekayaan hati. Tidak ada yang bermanfaat bagi seorang mukmin dalam kehidupan akhirat yang kelak selain iman dan amal soleh. Nggak ada yang manfaat bagi seorang hamba dalam kehidupan di akhirat kecuali iman dan amal soleh yang pernah dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Di antara amal-amal soleh yang besar ganjarannya, yang besar pahalanya adalah sedekah. Sedekah. Maka berbahagialah orang-orang yang banyak sedekah. Berbahagialah orang-orang yang selalu menolong orang-orang fakir, miskin, anak yatim. Beruntunglah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Beruntung mereka. Berbeda dengan orang-orang yang bakhil, dia akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang yang menahan hartanya. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Lail. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan yaitu kebahagiaan. Adapun orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit dan merasa dirinya cukup, mereka merasa dirinya cukup, tidak membutuhkan pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Allah menyebutkan dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 11 ini tentang dua golongan
Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang beriman, yang mereka bertakwa kepada Allah dan memberikan hartanya. Dia bertakwa kepada Allah. Dia membenarkan, mengimani tentang adanya kehidupan akhirat, dan dia bersedekah, maka Allah akan mudahkan dia ke jalan yang mudah. Adapun orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang dia merasa dirinya cukup, gak butuh pertolongan Allah, dan dia mendustakan hari kiamat, artinya dia mendustakan tentang pahala yang terbaik, yaitu sorga, dia dustakan, maka Allah akan mudahkan dia ke jalan yang sulit. Artinya Allah mudahkan baginya ke jalan yang sukar, yang sulit, yang sengsara, dan hartanya nggak akan bermanfaat apabila dia telah binasa. Kalau dia sudah menahan hartanya, bakhil, pelit, maka dia akan dimasukkan ke neraka dengan sebab itu. Kalau sudah masuk ke neraka, harta yang dia kumpulkan sekian banyak nggak bisa menolong dia, bahkan membuat dia tambah sengsara nanti. Harta yang disimpan itu akan jadi ular, yang akan menggigit dia nanti di neraka dengan sebab dia menahan hartanya. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah. Dan kita bersedekah dari harta kita. Harta yang kita miliki ini. Yang dimaksud harta yang kita miliki, ya harta yang kita usahakan dengan jerih payah kita. Itu yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Itulah harta kita. Dan itu yang akan menolong kita nanti di hari kiamat. Adapun harta kita yang kita simpan, yang kita nggak sedekahkan, kita biarkan, kalau kita sudah meninggal, itu bukan harta kita lagi. Itu milik ahli waris. Itu milik ahli waris. Dia punya uang banyak di bank, sampai miliaran, punya tanah, punya rumah banyak, punya kendaraan banyak. Dia tidak sedekahkan, maka akan celaka nanti dia di akhirat. Kalau dia sudah meninggal, bukan milik dia, itu milik ahli waris. Yang milik dia itu yang dia sedekahkan. Dari mobil yang banyak dijual untuk disedekahkan. Artinya paling dia butuh berapa mobil? Dia butuh 3 atau 4. Yang selain yang sekian banyak dijual, sedekahkan. Dia punya tanah sekian banyak, nggak bermanfaat, jual sebagiannya untuk disedekahkan. Atau dia punya rumah sekian banyak, sedekahkan. Ini penting dalam kehidupan seorang mukmin, dunianya maupun akhiratnya. Karena rezeki itu datang dari Allah Taala. Harta yang kita miliki adalah harta yang kita habiskan dan kita sedekahkan, itu harta kita. Sedangkan harta yang kita simpan, yang kita tinggal, itu milik ahli waris. Nabi bersabda SAW, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min mali. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa mala warithihi ma akhara. Siapakah di antara kalian yang mencintai harta ahli warisnya? Siapakah di antara kalian yang mencintai harta ahli warisnya lebih daripada mencintai hartanya sendiri? Mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan lebih mencintai hartanya sendiri. Lalu beliau SAW bersabda, sesungguhnya hartanya sendiri itu ialah apa yang dia pergunakan. Maksudnya apa yang dia sedekahkan, itu hartanya dia. Dan harta ahli warisnya ialah apa yang dia tinggalkan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Artinya Nabi SAW menyebutkan di sini kepada para sahabat, siapa yang di antara kalian yang mencintai harta ahli warisnya daripada mencintai hartanya sendiri? Dijawab oleh sahabat,
Ya Rasulullah, nggak ada seorang dari kita melainkan hartanya dia itu lebih dicintai. Harta yang dimiliki itu yang dia cintai daripada harta warisnya. Nabi menjelaskan, yang dimaksud hartanya dia itu yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dipakai untuk menolong fuqara wal masakin. Itulah hartanya dia. Dan itu akan bersama dia nanti di liang kubur, bersama dia nanti di akhirat. Yang akan menolong dia dari siksaan api neraka. Adapun yang dia simpan, yang dia tinggal, itu bukan harta dia, milik ahli waris. Dia punya umpamanya hartanya miliaran di bank. Kemudian dia punya kebun sekian banyak, punya tanah sekian hektar, punya rumah sekian banyak, punya mobil banyak. Itu kalau dia sudah meninggal bukan milik dia, tapi milik ahli waris. Yang milik kita itu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Begitu juga dalam hadis yang lain, kata Mutarrib bin Abdullah bin Syekhir dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW ketika beliau membacakan ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba mengumpulkan harta itu, bermegang-megang telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke liang kubur. Rasulullah SAW bersabda ketika menjelaskan ayat ini, Rasul bersabda, yaqulul abdu mali mali innama lahu min malihi thalathun ma akala fa'afna aw labisa fa'abla aw a'ta faqtana wa ma siwa dzalika fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Seorang hamba berkata, hartaku, sesungguhnya ia hanya memiliki 3 hal dari hartanya. Apa yang telah ia makan lalu habis, apa yang ia kenakan lalu husang, dan apa yang ia berikan lalu ia simpan untuk akhiratnya. Adapun selain itu, maka ia akan pergi dan ditinggalkan untuk orang lain. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nabi menyebutkan, nanti anak Adam akan mengatakan, harta saya. Kata Nabi SAW, apa yang Allah, hartanya dia, apa yang telah ia makan habis, itu harta yang dia makan. Jadi seorang tuh memiliki harta itu ada 3. Yang pertama, yang dia makan habis. Yang kedua, yang ia kenakan dari pakaian atau mobil yang dia pakai itu akan usang. Yang ketiga, yang diberikan. Nah, yang diberikan inilah hartanya dia yang dia simpan di akhirat. Adapun yang selain itu akan pergi dan ditinggalkan oleh dia. Saya ulangi ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa anak Adam mengatakan hartaku. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hartanya anak Adam itu yang dia miliki itu ada 3. Yang pertama yaitu apa yang dia makan. Kan dia beli makanan, dia makan habis, nggak jadi apa-apa. Yang kedua, pakaian yang dia beli. Ada orang punya pakaian 1, ada 2, ada 10, ada 1 lemari dia punya pakaian. Itu nggak manfaat. Kalau dia sedekahkan dari pakaian itu kepada fuqara masakin, dapat ganjaran dia. Tapi disimpan sampai 1 lemari, 2 lemari, nggak manfaat ya. Yang ketiga, yaitu harta yang dia berikan untuk orang fuqara masakin. Dia punya harta disedekahkan, itu yang akan menyertai dia di hari kiamat. Adapun selain itu, kata Nabi SAW, itu akan ditinggal. Yang dia simpan nih, harta yang miliaran di bank, atau tanah, atau mobil yang sekian banyak, atau yang lainnya yang disimpan, itu akan ditinggalkan. Itu bukan milik dia, itu untuk orang lain. Maksudnya untuk ahli waris. Yang untuk dia yang ketiga tadi, yaitu yang dia sedekahkan, yang dia infakkan. Jadi seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir itu mestinya berlomba-lomba. Orang mukmin mesti berlomba-lomba untuk sedekah, karena sedekah itu merupakan bukti keimanan dia. Sedekah akan menghapuskan dosa.
Sedekah akan menghindarkan dia dari api neraka, dan sedekah itu akan memudahkan dia dalam surga. Dia harus yakin itu. Karena Nabi ketika menyebut kepada sahabat satu butir kurma, kata Nabi, ittaqin nara wala bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kamu dari api neraka meskipun sebutir kurma. Sedekahkan sebutir kurma. Kalau bisa lebih dari itu kita sedekahkan. Dan sekarang ini orang banyak butuh untuk berbuka puasa, maka berikan. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dari api neraka. Harta kita yang kita sedekahkan sebanyak apapun itu nggak akan habis dan nggak akan berkurang harta kita. Yang kita sedekahkan itu akan akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Dan harus kita ingat bahwa sedekah, infak yang kita sedekahkan itu pasti diganti sama Allah. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah, sungguh Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Dan Allah Maha pemberi rezeki yang terbaik. Jadi apa yang kita infakkan, pasti diganti sama Allah, pasti. Gitu. Maka kita harus banyak sedekah, banyak infak, Allah pasti akan ganti. Tapi niatnya semua karena Allah. Bukan mengharapkan gantinya di dunia, bukan. Kita ingin terhindar dari api neraka, kita ingin dimasukkan ke sorga. Itulah tujuan, cita-cita yang paling tinggi bagi seorang mukmin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.